Vietnam ini juga menarik untuk dikaji karena dalam beberapa dekade terakhir berhasil melakukan transformasi besar dari negara miskin dengan ekonomi tertutup menjadi salah satu pusat yang pertumbuhan baru di Asia Tenggara di reformasi Doi Moi di tahun 1986. Lalu menjadi titik baik penting yang membuat Vietnam ini sukses memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini dan juga menurunkan angka kemiskinan di negara Vietnam ini tersebut. Oke, setelah latar belakang, kita masuk ke sisi terang. Wih, tangan ini. Mati. Nah, sebagai negara berkembang, globalisasi mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Berkat proses globalisasi, Vietnam mampu membuka akses market global dan juga meningkatkan dosis ekspor nasional secara signifikan. Sejalan dengan hal itu, dengan meningkatnya kuota ekspor, hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional serta dapat meningkatkan peluang baru untuk perkembangan ekonomi yang lebih luas. Di samping itu, sisi positif dari globalisasi juga membawa kesempatan besar untuk investasi asing secara langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI bagi Vietnam itu sendiri. Kesempatan tersebut juga dapat menambah modal untuk pengembangan dan pembangunan, namun di samping itu juga dapat membawa ilmu pengetahuan dan aspek teknologi baru yang akan sangat membantu dalam peningkatan kuota produksi domestik serta kualitasnya. Salah satu contoh nyata dari dampak positif globalisasi sebagai penggerak ekonomi di Vietnam dapat terlihat dari kemitraan-kemitraan strategis. Misalnya keterlibatan terkait proyek-proyek yang besar, contohnya adalah Belt and Road Initiative atau BRI, yang terlihat sangat memberikan keuntungan yang realistis bagi Vietnam. Sejak 2014, BRI telah membantu peningkatan pertumbuhan GDP yang terlihat cukup signifikan. Data menunjukkan bagaimana peningkatan GDP dari tahun 2014 sampai dengan 2019 meningkat setidaknya sebesar 6-7% setiap tahunnya. Di samping itu, sisi positif globalisasi dalam aspek ekonomi Vietnam terlihat dari peningkatan efisiensi serta efektivitas produksi dengan cara pemanfaatan rantai pasok internasional yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Setelah kita membahas sisi terang, maka kita akan membahas sisi gelapnya. Wih, gelap coy. Gelap. Oke. Adapun dampak negatif dari globalisasi secara universal, yang pertama adalah peningkatan gaya hidup konsumtif yang berlebihan dikarenakan mudahnya akses terhadap barang dan juga jasa. Yang kedua adalah melemahnya nilai sosial seperti solidaritas dan juga gotong royong dikarenakan globalisasi membuat seseorang kecenderungan untuk menjadi individualisme. Yang ketiga adalah melebarnya ketimpangan sosial dan juga ekonomi di masyarakat, di mana pihak-pihak yang memiliki modal dan juga pihak-pihak atas itu semakin kaya gitu, sedangkan pihak-pihak yang tidak memiliki modal ataupun terasingkan itu semakin miskin. Dan terakhir yakni melemahnya kedaulatan politik nasional di suatu negara disebabkan karena adanya pengaruh atau intervensi dari asing seperti penanaman modal, intervensi politik dan juga hal-hal lainnya yang dapat melemahkan kedaulatan suatu negara. Jadi kami mengambil studi kasus di Vietnam tentang BRI dan FDI. Nah, sejak reformasi Doi Moi 1986, Vietnam ini berhasil menarik investasi asing atau FDI. Nah, dampaknya ekonomi tumbuh pesat, ekspor meningkat, dan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Tapi, manfaat ini tidak merata karena FDI ini lebih banyak masuk ke kota besar, sementara daerah pedesaan masih tertinggal. Nah, selain itu, Vietnam juga ikut dalam proyek BRI dan Tiongkok. Proyek ini membangun infrastruktur penting seperti pelabuhan dan jalur kereta yang memperkuat koneksi perdagangan. Namun ada risiko ketergantungan tinggi pada Tiongkok dan juga dilema geopolitik, terutama terkait Laut Cina Selatan. Jadi, globalisasi ini memang mendorong pertumbuhan Vietnam tapi juga membawa tantangan. Karena itu, dibutuhkan kebijakan inklusif agar manfaatnya bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Sejak kebijakan Doi Moi tahun 1986, Vietnam berhasil tumbuh pesat dengan kenaikan ekonomi 6 hingga 7% per tahun. Ekspor meningkat, investasi asing masuk, dan infrastruktur berkembang. Tapi sayangnya, manfaat itu belum merata. Kota besar maju cepat,
sementara desa masih tertinggal. Akibatnya banyak orang pindah ke kota dan muncullah masalah baru seperti kepadatan dan kemiskinan. Selain itu, Vietnam juga masih bergantung pada modal asing sehingga mudah terpengaruh krisis global. Jadi bisa dibilang globalisasi membawa banyak kemajuan tapi juga menimbulkan kesenjangan. Karena itu, Vietnam perlu kebijakan yang lebih adil, memperkuat kemandirian dan memastikan semua rakyat bisa merasakan manfaat tersebut.